Berbicara tentang orang Madura, belakangan ini masih sering kita jumpai tentang stereotip negatif orang Madura. Banyak orang seringkali mengaitkan orang Madura dengan kekerasan, seperti wajahnya yang bengis, kasar, dan suka bikin kerusuhan. Stereotip semacam ini terus muncul di kalangan masyarakat luar Madura. Padahal orang Madura sendiri memiliki tingkah laku yang baik, yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan adab asor. Sebuah perilaku sopan santun orang Madura dalam interaksi sosial, baik terhadap sesama orang Madura maupun suku lain di luar orang Madura. Perilaku dan sikap baik itu dapat diamati melalui kearifan lokal masyarakat Madura dimanapun ia tinggal. Salah satu falsafah yang menegaskan bahwa orang Madura memiliki sikap persaudaraan tercermin dalam salokah Madura yang berbunyi, "Bila cempa palotan, bila kanca taretan." Selain itu, falsafah hidup damai orang Madura juga tercermin dalam salokah yang berbunyi, "Rampak naung, beringin korong." Salokah ini memiliki makna bahwa orang Madura laksana pohon beringin, seteduh pohon beringin, sedamai semilir angin yang menumpuk di rindangnya. Orang Madura mengayomi karena sampai detik ini tidak ada kerusuhan etnis di Pulau Madura. Orang Cina, Jawa, Batak, Sunda, maupun etnis-etnis yang lain yang juga beragama lain seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ataupun yang sudah menjadi Muslim sekalipun seperti ras Arab, India, Pakistan, hidup berdampingan dengan orang Madura. Damai, sejuk, dan penuh toleran. Kehidupan yang sangat kontras dengan stereotip negatif atau kekerasan yang selalu disematkan pada orang Madura. Di luar Pulau Madura, seperti di Kalimantan Barat misalnya, budaya damai orang Madura juga mendapat apresiasi dari orang luar etnis Madura. Seperti yang diungkap oleh salah seorang mantan Kapolda Kalimantan Barat yang mengapresiasi peran orang Madura ketika menghadapi kontestasi politik dan politik identitas saat pilkada ataupun saat pilpres di tahun 2019. serta teman-teman dari etnis Madura ini sangat-sangat besar sekali, khususnya dalam menjaga keamanan.
ya khususnya dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pada saat itu pilkada kita ya sangat-sangat diprediksi sangat-sangat rawan. Setelah Papua, kemudian Maluku, Sumatera Utara, itu salah satunya di kita ini rawan. Tapi berkat kerja keras, kerjasama, komitmen semua pihak, tokoh-tokoh lah terutama, dapat kita kendalikan sehingga selesai dan aman. Terpilihlah semua, mulai dari Pak Gubernurnya, kemudian Wali Kota Pontianak dengan Pak Wakil Wali Kotanya, kemudian Mempawah juga, Kanggau, dan seterusnya. Nah ini tahun depan ada 7 wilayah kita. Saya yakin pengalaman 2018 kemarin kita pasti kami jamin aman juga dekat teman-teman. Kemudian yang kedua 2019 Pilpres. Nah, Pilpres juga ya itu benar-benar ya sampai kami mendatangkan ya Pak Ji, kita mendatangkan Pak Profesor Mahfud. Nah, Profesor Mahfud untuk kita datangkan dan kita minta beliau hadir ke Singkawang, ke Tapang, tempat-tempat yang kami apa supaya kita anukan Pak. Kita mohon Pak Mahfud dengan kesibukan beliau, alhamdulillah begitu semua selesai beliau sekarang dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Koordinator yang Menko Polhukam, terutama buat beliau. Beliau sangat atensi sekali sama Kalimantan. Saya yang telepon langsung beliau, Prof, tolong Prof, hadir Prof di kami benar-benar butuh statement profesor. Nah, ada yang memang waktu beliau kena sibuk, akhirnya pakai waktu itu mau ke Mempawah, akhirnya pakai medsos saja. Dan saya minta tolong kepada teman-teman saudara-saudara Madura yang di Ketapang juga untuk menviralkan, didukung dan dibantu oleh semua pihak. Semuanya berjalan aman lancar. Akhirnya semua terpilih dan kita